Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bait yang ketiga. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau ya Rasulullah adalah matahari. Engkau ya Habibullah adalah sang Raja Langit. Anta badrun, engkau ya Nabi Allah, ya Rasulullah adalah bulan purnama. Engkau ya Safwatullah adalah rembulan. Dan engkau wahai kekasihku adalah cahaya di atas cahaya. Di bait ini Syekh Ahmad bin Qasim memilih kata syamsun sebagai metafor untuk menggambarkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini untuk menggambarkan sebuah keagungan, kemuliaan, kemegahan yang dimiliki Rasulullah. Matahari kita tahu adalah simbol yang sering digunakan oleh para penyair untuk menggambarkan dan melukiskan sebuah keagungan, sebuah kemuliaan. Maka di sini sebenarnya juga mau mengatakan bahwa engkau ya Rasulullah adalah seperti matahari. Matahari kita tahu dilihat dari segi fungsinya, kita akan mengetahui banyak sekali yang diberikan atau yang difungsikan oleh keberadaan matahari. Berkat matahari kita bisa mendapatkan vitamin D. Berkat matahari juga menjadi tenaga listrik. Matahari menjadi penerangan bagi alam raya ini. Matahari juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, imun tubuh kita. Matahari justru juga bisa menurunkan berat badan. Matahari juga bisa menyeimbangkan suhu ini. Matahari juga membantu para ibu yang sedang menjemur cucian. Matahari juga membantu para petani yang sedang menjemur tembakau. Matahari banyak sekali fungsinya yang bisa diberikan oleh matahari. Para penyair juga sering menggunakan matahari sebagai perlambang. Kita lihat misalnya di Zawawi Imran pernah menulis sebuah bait syair. Matahari tak usah dikhawatirkan, sehabis geram membakar rumputan, ia pun pasti tenggelam. Raja Dangdut Rhoma Irama juga dalam film Kemilau Cinta di Langit Jingga, dalam salah satu judul lagu membuat judul Matahariku. Bangkitlah hai satriaku, bangkitlah sayang, deritaku, sembuhlah sayang. Bersinarlah matahariku, terangi kembali hidupku. Ya Rasulullah, engkaulah syamsur risalah, engkaulah matahari ar-risalah. Engkaulah matahari peradaban, engkaulah matahari kemuliaan, engkaulah matahari kasih sayang, engkaulah matahari kelembutan. Yang kedua yang disebut penyair dalam Syekh Ahmad Qasim di sini adalah Rasul. Engkau Rasul adalah bulan purnama. Ini sedikit sudah kita singgung di bagian pertama di Anta Badrun. Tapi bahwa bulan juga merupakan perlambang dalam beberapa oleh para penyair yang dipakai untuk melambangkan sebuah keindahan, sebuah kelembutan, sebuah kasih sayang. Nah, intinya adalah sebuah keindahan. Dari segi fungsi, bulan juga memiliki fungsi yang banyak sekali. Bulan yang mempengaruhi pasang surutnya air di laut. Bulan yang menstabilkan iklim.
di muka bumi ini. Termasuk juga yang paling mudah kita dapatkan adalah bahwa bulan merupakan penerang di malam hari, dan betapa indahnya bulan ketika di malam hari terbit. Selain itu juga bulan berfungsi memperlambat rotasi bumi, karena dengan adanya bulan bumi melakukan rotasi dengan lebih lambat. Tanpa adanya bulan, waktu di bumi ini akan menjadi lebih pendek dari biasanya. Ini beberapa fungsi. Tentu ini adalah simbol-simbol yang mau menggambarkan bahwa Rasul adalah salah satu makhluk Allah yang memiliki banyak sekali peran, banyak sekali fungsi, banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia, kehidupan di alam raya ini. Bagian yang ketiga adalah anta nurun fawqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Bait kedua kemarin kita juga sudah menyinggung tentang keindahan ketampanan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh para sahabat memiliki cahaya. Kalau engkau melihat matahari, maka kalau engkau ingin tahu Rasul, lihatlah bulan, di situ ada keindahan Rasul. Lihatlah Rasul adalah seperti matahari yang sedang terbit dan lain. Ini adalah gambaran-gambaran keindahan yang dimiliki oleh Rasul. Nah, cahaya di atas cahaya ini menggambarkan bahwa Rasul adalah cahaya. Ini bisa kita maknai secara fisik ataupun non fisik. Secara fisik memang Rasul memang bisa memiliki cahaya, memancarkan cahaya yang bisa dirasakan oleh orang yang melihatnya. Gambaran-gambaran tentang ini sangat banyak sekali. Beberapa syair, misalnya syair lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata tha'aba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka amamin ru'yatun thabatat wa la yara dhillahu fi syamsi dufatani wa la yara dhillahu fi syamsi dufatani. Dan orang yang cerdas pun tidak bisa melihat bayangan Rasul ketika ada di bawah matahari. Ini mau menegaskan bahwa Rasul adalah cahaya. Ketika matahari bercahaya, maka cahaya bertemu dengan cahaya sehingga bayangannya menjadi tak tampak. Beberapa lukisan solawat-solawat yang beredar di kalangan kita juga menggambarkan bahwa Rasul adalah An-Nur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nuriz Zati. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar, dan lain-lain. Satu hal yang ingin saya tegaskan di sini bahwa secara alamiah karena kebersihan dan lain-lain, memang orang yang dekat dengan Allah memang wajahnya lebih tenang, lebih bercahaya, lebih surur, lebih bahagia, lebih tentram sehingga tampak damai. Orang yang melihatnya bisa merasakan getaran kelembutan dan getaran kebersihan itu. Yang kedua, bahwa cahaya yang bisa ditampilkan oleh Rasul, yang bisa dilihat oleh manusia, ini adalah mukjizat. Sekali lagi adalah mukjizat. Yang namanya mukjizat, maka tidak setiap hari Rasul kemudian memancarkan cahaya. Tidak setiap berjalan beliau kemudian bercahaya seperti listrik misalnya. Itu tidak, itu seperti lampu misalnya. Ini tidak, ini berbahaya sekali kalau kita meyakini seperti ini. Ini adalah anggapan-anggapan yang keliru. Kalau Rasul berjalan adalah terus dalam kehidupan sehari-harinya adalah terang benderang seperti lampu, seperti lampu listrik. Jadi tidak bisa dipahami seperti itu. Saya setuju dengan Syed Muhammad Alawi Al-Maliki yang dalam Muhammad Al-Insan Kamil yang mengatakan bahwa dugaan seperti ini, bahwa menganggap Nabi Muhammad adalah jismun musyi'un, sebuah tubuh yang bercahaya, itu adalah wahmun aw su'u fahmin. Faka'annahu bihadza qad ja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misbahan aw sirajan, seakan-akan orang mau menganggap bahwa Rasul adalah seperti lampu. Lambah karobaiyah, seperti lampu listrik. Wa huwa ajalluhu wa akram wa arfa wa ada min ayakuna dzalik. Rasul itu jauh melampaui keindahannya, kelebihannya dibandingkan lampu listrik. Tidak bisa disamakan seperti itu. Sekali lagi, ini adalah mukjizat.
Yang namanya mukjizat maka tidak ditampilkan setiap saat. Mukjizat hanya muncul ketika sudah ada kebutuhan yang mendesak, dan itu diizinkan oleh Allah untuk ditampilkan. Jadi tidak dipermainkan setiap hari Rasul kemudian tidak perlu sinter mau jalan malam hari tidak bawa lampu, tidak seperti itu. Memang dalam beberapa kasus orang menyaksikan cahaya-cahaya ini. Misalnya suatu ketika dalam riwayat Ibnu Asakir, Aisyah menceritakan bahwa kuntu akhitu fis sahar fasaqatat minni al-ibrah. Suatu ketika saya sedang menjahit di malam hari menjelang subuh, maka jarum jahitan jatuh. Fatalabtuha, aku mencarinya, ternyata aku tidak mampu menemukannya. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabayyanat al-ibrah bi syu'a'i nurihi. Maka ternyata saya bisa jarum yang hilang tadi kemudian menjadi tampak dan oleh cahaya, berkas cahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara rohani orang-orang yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sering merasakan, bahkan tidak mampu melihat, hanya melihat cahaya-cahaya yang berkilau sehingga tak tampak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi bahwa Rasul memang bisa bercahaya secara fisik, memang bisa dirasakan, tetapi itu adalah sekali lagi harus diyakini sebagai dalam konteks mukjizat, bukan sebagai konteks manusia. Artinya bahwa bukan sebagai manusia yang bercahaya seperti lampu. Ini melampaui kemanusiaan Rasul. Dan Rasul sekali lagi lebih agung dari listrik tentunya. Maka penting bagi kita bahwa kita di samping mengagungkan Rasul juga kita perlu menegaskan sisi-sisi normal kemanusiaan Rasulullah sebagai manusia, walaupun memang tidak seperti kebanyakan manusia yang lain. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan cahaya, diberikan cahaya oleh Allah, diberikan cahaya, memancarkan oleh Allah, diberikan cahaya pancaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati kita menjadi lebih terang, hati kita menjadi lebih jernih, hati kita lebih menjadi benderang dan bijak dalam menyikapi segala persoalan, menjadi lebih dewasa dalam melihat dan memutuskan persoalan-persoalan yang ada. Mudah-mudahan semuanya yang mencintai Rasulullah, yang merindui Rasulullah, yang mahabbah kepada Rasulullah selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu mudah berjumpa dan bermimpi dengan orang, bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa Rasulullah baik secara rohani ataupun secara fisik, baik nauman ataupun yaqdah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.